Oh, yang berlemak juga ya. Berlemak itu kan juga nggak boleh ya. Itu bisa menyebabkan sumbatan. Sumbatan. Nah, dulu tuh aku terjadinya ISK itu juga karena faktornya makan lemak. Selamat datang di episode baru Bisik Ostomed. Bincang asik para Ostomed. Saya Hero Bari, saya stoma nurse dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perawatan luka, stoma, dan inkontinensia. Di sini saya akan berbagi pengalaman panjang saya serta informasi bermanfaat untuk Anda semua, terutama untuk para Ostomed. Nah, di sini kita sudah ada hadir lagi sama Mbak Tuti dan Mas Dava. Bagaimana sih pengalaman Mbak Tuti Mas Dava terkait tentang puasa mereka, terutama itu makan apa saja yang harus dihindari atau yang dikonsumsi selama bulan puasa untuk para Ostomed. Selamat datang Mas Dava. Selamat datang, Nah. Kenapa sih harus jauh-jauh? Ya, Nah. Nanti kangen loh sama aku loh. Halo Mbak Tuti. Halo nurse ganteng. Ih, cantik banget deh. Hari ini cantik banget Mbak Tuti ya, beda dengan hari sebelumnya. Bajunya hampir mirip ya. Iya. Kita tuh nggak janjian loh sebenarnya. Kita nggak janjian. Sehati. Kayak sehati sih. Antara stoma nurse dan ostomed ya. Iya. Wah, keren. Nah, kalau misalnya ngomong masalah puasa kan nggak lepas dari makanan ya, balik lagi, bener nggak ya? Benar, banyak sekali ya. Banyak sekali makanan kan. Nah, ada nggak sih harus dihindari untuk makanan dari Mas Dava? Kalau misal pas mau buka atau sahur gitu aja harus dihindari makan makanan apa saja gitu, jenisnya kan atau gimana gitu. Oke, ini untuk yang urostomi ya? Urostomi khususnya ya. Untuk yang urostomi itu kita harus menghindari makanan yang paling utama itu bukan hanya urostomi tapi untuk kolostomi juga, itu makanan pedas. Jadi kalau urostomi itu sampai dan kolostomi nggak boleh makan pedas. Iya, makan pedas tuh nggak boleh, makan asem itu juga, yang terlalu asem sih sebenarnya nggak boleh. Dan yang bergas itu harus kita hindari pada saat berpuasa dan pada saat berbuka puasa gitu. Jadi untuk teman-teman kalau mau makanan yang pedas itu boleh tapi jangan terlalu pedas, hanya sekedar saja sih sebenarnya. Ada rasa pedasnya dikit gitu ya. Iya, pedas ujung lidah. Pedas ujung lidah. Biar nggak bosen ya makanannya. Jadi kalau nggak ada pedas, kalau nggak ada asam juga kan kayaknya hambar ya, kurang nikmat makanan yang kita makan gitu. Jadi boleh pedas tapi jangan terlalu pedas. Tuh. Dan untuk teman-teman semuanya kalau mau makan yang lain harus disertai dengan minum yang cukup gitu. Oke, jadi harus cukup makannya harus hindari yang tadi, kemudian harus cukup minum. Iya. Kalau dari Mbak Tuti, kalau Mas Dava kan makanan yang pedas bergas, kemudian asam gitu. Nah, kalau dari Mbak Tuti sebagai penyandang stoma kolostomi ya, ada nggak makanan yang harus dihindari? Atau sebenarnya harus dimakan gitu? Jadi kalau yang harus dihindari itu paling gini sih, makanan yang menyebabkan gas gitu, makanan yang menyebabkan diare, makanan yang menyebabkan bau gitu, itu aku hindari. Terus makanan yang menyebabkan penyumbatan kan kadang ada ya, orang dengan kolostomi itu stomanya tersumbat. Nah, salah satunya sih itu sih kayak 4 tadi tuh yang aku hindari. Kalau yang bau mungkin makan jengkol, pete enggak gitu. Terus kalau yang menyebabkan sumbatan tuh sebetulnya kayak makan gorengan atau makan daging berlemak-lemak itu juga enggak gitu sih. Kenapa sih harus dihindari makanan tersebut kalau bagi Mas Dava? Oke, ini kalau bagi saya sendiri, kenapa nggak boleh makan pedas ya? Ini nggak boleh nih. Nggak boleh ya? Nggak boleh makan pedas. Karena kalau kita makan pedas, itu yang pertama. Kalau untuk urostomi kan tidak terganggu ya dengan untuk pengeluaran buang air besarnya gitu. Tapi kalau berlebihan pasti terganggu. Nah, kalau kita makan pedas, itu biasanya di stoma itu kayak panas gitu, walaupun yang dikeluarkan urin ya, urin, tapi ada rasa nggak enak. Ada rasa nggak enak juga. Terus juga perut ini kayak ngerasa sembelit gitu, begah gitu. Karena kalau kita orang normal aja kalau makan pedas
apalagi yang berlebihan ya, itu kan nggak enak banget perutnya gitu. Nah itulah yang dirasakan oleh urostomy. Tapi kalau untuk yang urostomy lebih kerasa tuh di bagian area stomanya itu. Perih gitu, panas. Perih gitu. Jadi walaupun yang dikeluarkannya itu urin, tapi kerasa gitu. Pedesnya gitu, air cabai ya gitu. Itu yang pertama untuk yang pedas. Kedua untuk yang asam. Nah untuk yang asam ini nggak tahu benar atau enggak ya Nurse ya. Tapi kalau yang aku pribadi rasain, kalau kita makan yang terlalu asam atau makan asam lah ya, itu larinya itu kadang langsung ke pinggang. Nah, bukan hanya di bagian perut, tapi kayak diikat sampai pinggang. Gitu. Kayak sembelit ya. Nyeri gitu. Nyeri. Itu kalau makan asam. Tapi kalau untuk pengeluarannya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang dirasakan di dalamnya mungkin seperti itu yang aku rasain. Itu untuk makanan asam. Kemudian untuk yang bergas. Nah, yang bergas ini sama juga, Nurse. Kurang lebih rasanya kayak kita makan asam yang berlebihan lah ya. Cuman bedanya itu kalau yang digas, makanan yang bergas itu bisa dirasakan dari ulu hati sampai bawah nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah makan bergas itu. Jadi kalau kita mau belok kanan enak gitu ya. Belok kiri juga enak. Terakhir yang enak tuh kalau udah kebanyakan makan bergas, contoh kita makan durian ya Mbak tuh. Itu makan durian berlebihan itu kan sakit banget ya tuh. Terus minum minuman bersoda. Nah itu juga ngerasa tuh gimana tuh cara ngatasinnya gitu kan. Kalau selain kita konsumsi obat, paling kalau aku pribadi treatmentnya tuh nungging, Nurse. Jadi gimana tuh nungging ya kalau nungging kan udah sakit, udah pinggang belok sujud sini. Gitu ya. Sujud bener. Jadi posisi sujud kita udah kepala gini Nurse, bawah, aduh sakit banget. Itulah efek terjadi setelah kita makan makanan yang bergas gitu. Nah, jadi bagi para ostomet di luar sana juga harus hati-hati nih ya, terutama untuk konsumsi makanan. Karena banyak sekali takjil makanan belum puasa itu banyak sekali. Tapi harus dipilih dulu. Warna juga warna-warni ya. Warnanya warna-warni ya. Jangan sampai terjadi masa-masa tidak kita inginkan. Nah, kalau misal dari Mbak Tuti, sama nggak seperti Mas dapat pengalamannya kalau makan makanan seperti itu? Kalau makan pedas mungkin efeknya nanti iritasi, karena keluarannya kan juga lebih cair, diare kan, jadi akan menyebabkan iritasi di area stomanya gitu. Tapi kalau misalnya makan yang menyebabkan sumbatan, itu pasti akan nyeri deh di ulu hati, kayak orang kena asam lambung gitu. Kalau yang kayak makan jagung tuh, itu kayak berpotensi untuk menyumbat kan. Nah itu bisa kayak nyeri aja nih ulu hati, makanya harus sebetulnya nggak direkomendasikan ya kalau misalnya tersumbat itu minum pencahar gitu. Jadi baiknya sih mungkin minum air hangat yang cukup gitu. Sama kayaknya ini sih jangan stres, relax saja. Diusap-usap atau dikompres gitu perutnya. Selain itu penanganannya, selain kalau Mas Napa kan nungging tadi. Kalau aku kayaknya minum obat lambung sih, Nurse. Buat ngatasin itu tadi. Tapi bekerja dengan baik ya setelah minum itu? Setelah minum itu tidur yang cukup, makanannya dijaga, makan sering tapi sedikit-sedikit porsinya. Terus makan pun harus yang lembut-lembut kayak bubur gitu. Tuh baru bisa gitu. Sejauh ini sih aku melakukannya itu. Oke. Karena yang dikeluarin yang feses tadi ya, makanya. Karena yang dikeluarin iritasi ya. Gitu. Iritasi pasti kalau makan pedes tuh. Makan pedes ya. Pedes asam itu pasti iritasi. Tapi urostomy juga hampir sama loh. Padahal sebetulnya nggak ada iritasi juga. Tapi iritasinya mungkin bukan di bagian daerah stoma. Kalau yang urostomy yang pernah aku rasain itu di bagian paha, Nurse. Mungkin karena panas ya. Jadi di bagian pahanya nih, selangkangan itu yang merah gitu. Jadi kemarin tuh aku kasih stoma powder, ditaburin stoma powder, terus sambil dikipasi atau diembus-embus lah. Jadi kan sejuk tuh ya. Nah itu nggak lama langsung hilang tuh merah-merahnya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kejadian seperti itu, sebenarnya kan efek dari makanan misalnya pedas itu, yang terlampau pedas. Mungkin kalau misalnya sekarang
lagi karena dengan makanan berlevel-level, nah itu menyebabkan salah satunya tadi itu iritasi. Kenapa? Konsistensi fesesnya itu membuat dinding usus itu menjadi iritasi. Makanya tidak terserap dengan baik gitu. Kalau tidak terserap dengan baik, otomatis dia akan mengeluarkan lendir terus menyebabkan dia diare. Ada kalau pasien dengan kolostomi jadi permasalahan satu bisa kantongnya bocor, pasiennya nggak nyaman, pasien dengan urostomi juga hal yang sama gitu. Karena kan satu keseluruhan menyebabkan masalah tersebut. Oke. Tapi kalau untuk konsumsi sayuran ya, sayuran kalau kita konsumsi kol juga nggak boleh ya, Nurse ya? Nah sebenarnya untuk yang makanan yang bergas itu boleh dikonsumsi, tapi dikurangi jumlahnya. Nggak berlebihan gitu ya. Misalnya kayak durian, kemudian kol, brokoli. Terus kalau misalnya bergas lagi nangka itu boleh kita konsumsi, tapi nggak dalam jumlah yang banyak. Nggak mungkin kan kita makan misalnya durian 10 biji sekali habis, tapi cuma 1 atau 2 kan untuk ngilangin rasa kepinginnya. Syarat ya, syarat. Tapi beneran loh, aku makan durian gitu, padahal nyicip doang 1 biji itu nggak enak, nggak enak banget. Nggak tahu ya, mungkin apa aku ada lambung atau apa gitu kan. Tapi kadang juga ada ostomet yang makan pedes, yang makan yang bergas itu aman-aman aja gitu. Benar. Tapi kalau aku kayaknya nggak bisa. Mungkin usia sih kan. Ya, benar. Makan durian tuh benar. Enggak, dia lebih tua dari aku. Oh, iya. Mungkin kadang-kadang satu ya mekanisme tubuh yang karena dia sudah pernah makan sebelumnya itu dia pedas, kemudian dia sudah jadi punya stoma, masih tetap melakukan mekanisme tubuh sudah terbentuk dengan baik gitu. Kadang-kadang efek misalnya nggak nyaman, kemudian dia itu muncul gitu juga pada ostomet yang misalnya yang sudah mempunyai pembentukan itu, tapi kan tidak terlalu ekstrim seperti kalau misal kita yang tidak familiar terkait dengan makanan yang pedas itu. Durian tuh enak banget loh. Ya. Enak. Tapi tentu harus dihindari. Kenapa menyebabkan gas itu? Kalau misalnya gas, terutama pasien-pasien dengan urostomi, kolostomi, kantongnya nggak punya filternya, gitu ya model seperti ini, otomatis menyebabkan kantongnya bengkak, gembung. Gitu. Mau nggak mau kita harus keluarin kan. Harus kita keluarkan. Tapi itu terjadi juga di urostomi ya, Nurse ya. Padahal yang dikeluarkan urostomi itu kan urin ya, tapi bisa membuat kantong itu bisa bergembung gitu. Kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang nggak bisa, ada 2 varian sih. Ada 2 varian ya. Tapi aku juga pernah ngalamin tiba-tiba gembung, padahal nggak ada isinya. ada tapi nggak terlalu banyak, paling cuma berapa setengah di bawah setengah lah. Lu kok udah sampai gelembung, jadi kelihatannya kayak penuh gitu, habis makan apa gitu kan. Nah itu sering tuh, karena kalau misalnya kita aja yang orang normal gitu kan, buka puasa gitu cari tajil, pas itu makan semua dihajar gitu. Yang terjadi itu seperti saya gitu, suka makan es, sekarang seksi suaranya gitu. Itu juga terjadi pada ostomet ternyata. Jadi sebetulnya kalau tips untuk ostomet yang baru kan belum tahu nih, belum paham. Jadi kalau tips makanan mungkin coba dulu sedikit, lihat dulu reaksinya. Ya, lihat dulu reaksinya. Kalau reaksinya baik-baik aja berarti aman buat tubuh kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya reaksinya setelah makan itu nggak enak, jangan dimakan lagi. Tapi kalau masih penasaran nggak apa-apa. Kalau masih penasaran silakan coba. Dari tahu sendiri ya. Itu dari talong gitu. Tapi itu nggak disaranin ya. Iya, nggak disaranin. Jadi kalau misalnya makanan yang pedas, asam, berlemak, kemudian bergas itu tidak disarankan banyak dikonsumsi. Terutama kalau misalnya sekarang selain itu juga konsumsi misalnya olahan, makan olahan ya, misalnya susu, kemudian makanan kaleng itu boleh, tapi tidak disarankan lebih banyak. Oh, yang berlemak juga ya. Berlemak itu kan juga nggak boleh ya. Itu bisa menyebabkan sumbatan. Nah, dulu tuh aku terjadinya ISK itu juga karena faktornya makan lemak. Santan ya. Jadi habis Idul Adha tuh ya. Habis Idul Adha kan kita dapat tulang sumsum kan, iga yang ada lemak-lemak gitu kan. Jadi itu aku seneng dulu. Terus
minumnya kurang, makanya jadilah tuh waktu itu. Jadilah sekarang semoga nggak jadi lagi ya. Kalau pingin coba lagi ya gitu ya. Ya risikonya ditanggung sendiri. Tapi jangan ya teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak tips dan triknya dari Mbak Tuti untuk terkait untuk menghindari nih makanan harus dihindari nih Pak Ostomed? Iya, makanya tadi aku bilang, berarti buat Ostomed baru, kalau misalnya pengen tahu reaksinya di tubuh kamu, makan sedikit dulu, terus lihat tuh nanti reaksinya. Kalau aman-aman aja boleh berarti makan itu. Ya, terus kalau untuk kolostomi sih mungkin kayaknya makan sedikit, tapi sering. Jadi kayaknya memang nggak boleh makan yang sekaligus banyak gitu. Itu gak bisa nih, biarpun kita suka gitu, misal makan sekaligus 2 piring, kayaknya nggak direkomendasikan juga deh. Kalau di aku ya, kalau di aku tuh nggak apa, Pengalaman nggak Mbak Tuti nyaman. ya. Terus kunyah makanannya itu memang kan sunnah Nabi aja kunyah makanan berapa kali Bu? 32. 30 lebih. 30 ya. 30 lebih. Jadi memang harus mengkunyah makanan sehalus mungkin. Sunnah Nabi aja 35 deh kalau nggak salah ya. Terus sama minum air putih yang banyak. Nah tips lainnya untuk selain pada Ostomed yang seperti Mbak Tuti kolostomi, pasien Ostomed dengan ileostomi juga wajib nih harus cek dulu makanannya. Terutama kan lebih sensitif ya. Kemudian tadi tuh harus lebih banyak ngunyahnya, harus lebih lama dan lebih lembut. Karena nanti kalau misalnya tidak punya dengan lembut, otomatis apa yang kita konsumsi akan keluar seperti apa yang kita konsumsi. Gitu. Makan genjer keluar genjer. Makan kangkung keluar kangkung, kan nggak enak ya. Atau kalau makan yang banyak sumbatan, misalnya buah tidak punya dengan baik, keluarnya ya buah utuh juga gitu. Kayak kacang-kacangan gitu ya. Nah, itu kan menyebabkan sumbatan. Maka dari itu untuk pasien dengan ileostomi, kunyahnya harus lebih lama lagi. Kayak kalau misalnya tips lain dari Mas Dapat sebagai nyandang ileostomi. Tips lainnya ya, selain tadi kita menghindari makan makanan yang udah kita sebutin tadi, tipsnya biar kita lebih aman selain mengkonsumsi air putih yang cukup, harus disertai dengan olahraga juga. Olahraga ya minimal sehari kita sempetin lah untuk 10 menit ya, jalan mungkin ya. Jalan sore sambil nyari-nyari takjil gitu. Nah, sampai rumah kan udah tinggal nunggu maghrib tuh. Ngabuburit jalan ya gitu, santai gitu, nggak diburu-buru. Itu sih bisa yang harus kita lakuin. Tidur yang cukup sih, jangan begadang ya. Iya, tapi kalau untuk anak-anak muda apalagi sekarang kayak ibadah ya. Gitu. Begadangnya karena ibadah, bukan begadang yang tidak bermanfaat ya. Begadang itu ibadah di bulan puasa ya teman-teman. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu kayaknya harus ini sih, yakin ya tipsnya ya. Jangan banyak pikiran. Bener, kalau kita tuh ada mikirin hal-hal dikit aja tuh, hal-hal negatif, tuh langsung kayaknya langsung kontak langsung ke tubuh. Nanti kita mikirin, kok kayaknya bulan ini kok aku nggak sakit ya. Nanti tuh besoknya atau nggak malamnya langsung tuh udah sakit badan, sakit kepala. Itu sugesti nggak sih? Bisa jadi sugesti karena kan katanya kan kalau misalnya bulan puasa di bulan Ramadan, kalau kita ada sesuatu pasti akan dijabah lagi kan. Makanya buang-buang hal-hal pikiran yang negatif itu dibuang teman-teman. Jadi kita harus yakin. Berarti harus positif thinking. Harus positif. Kita enjoy aja lah, menikmatin di bulan Ramadan ini ya nurse ya, gitu, berbuat baik lah, itulah biar kita tuh juga sehat terus ya, sehat rohani dan jasmani. Itu yang kita ingin semuanya Pak Ostomed juga di luar sana gitu ya, tetap sehat, menjalani ibadah di bulan puasa sampai Idul Fitri, tidak ada masalah, tidak ada gangguan sama sekali. Amin, sama-sama. Oke, terima kasih waktunya Mas Dapa, Mbak Tuti, di waktu yang singkat sekali. Saya tahu pasti Mbak Tuti sebagai influence ya, banyak sekali yang harus ditunggu gitu. Dan Mas Dapa kerjanya juga masih banyak. Mungkin saya rasa cukup ya Mas Dapa ya. Cukup. Terima kasih waktunya sekali lagi. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya untuk sesi-sesi bisnis Ostomed lainnya. Banyak sekali nih yang harus kita bahas ya. Benar, banyak sekali. Tapi jangan di-spill dulu ya, nanti pas akan sesi lain juga bisa menambah lagi wawasan dan insightful bagi para Ostomed lainnya di luar sana. Dan bagi kamu yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut,
seputar stoma boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa join di grup Ostomed dengan link ada di deskripsi di bawah ini. Bagi kamu yang ingin langsung datang untuk perawatan stoma, bisa langsung kunjungi klinik kami di Jalan Kasal Iskandar, Walker Center, Kota Bogor. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik dari kami lainnya. Sampai jumpa.